Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Wawan Eko Julianto dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi kalimat lanjutan dengan submateri syarat kalimat dan penyusunan kalimat yang benar. Uraian materi yang akan kita bahas adalah syarat penyusunan kalimat, pola kalimat, kalimat baku, dan analisis unsur kalimat. Ketika menulis sebuah kalimat, maka terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah adanya unsur predikat. Unsur predikat merupakan satuan terkecil terbentuknya sebuah kalimat. Apabila gabungan dari beberapa kata yang membentuk kalimat tersebut tidak memiliki unsur predikat, maka tidak dapat dikatakan sebagai kalimat. Syarat yang kedua, permutasi unsur kalimat. Maksudnya adalah adanya perubahan urutan unsur-unsur kalimat yang disertai dengan perubahan intonasi tetapi tidak mengubah maksud atau informasi di dalam kalimat tersebut. Berdasarkan syarat-syarat kalimat tersebut, maka terdapat dua langkah untuk memastikan bahwa gabungan dari beberapa kata atau satuan gramatikal termasuk ke dalam kalimat. Langkah yang pertama adalah dengan cara mendeteksi predikat. Menentukan predikat sebuah kalimat dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap verba dalam untaian kata yang bersangkutan. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Kalimat pertama, anak itu belajar. Kalimat kedua, orang itu menulis. Kata belajar merupakan jenis verba. Dan kata menulis pada kalimat kedua juga merupakan bentuk verba atau kata kerja. Sehingga kalimat 1 dan kalimat 2 adalah bentuk kalimat yang memiliki unsur predikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 sudah termasuk ke dalam kalimat. Langkah yang kedua dapat dilakukan dengan cara mendeteksi permutasi unsur kalimat. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah verba berfungsi sebagai predikat. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat 1, anak itu belajar. Permutasi kalimat 1 menjadi kalimat 1A. Belajar anak itu. Kalimat kedua, orang itu menulis surat. Permutasi bentuk kalimat 2 menjadi kalimat 2A. Menulis surat orang itu. Jika kita menelaah lebih lanjut, maka bentuk permutasi pada kalimat 1A dan kalimat 2A hanya mengubah bentuk intonasinya, namun tidak mengubah informasi dasar atau maksud yang terdapat dalam kalimat tersebut. Sehingga kedua kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kalimat. Selanjutnya, mari kita bandingkan dengan contoh berikut. Pernyataan 3, mahasiswa yang belajar itu dengan serius. Bentuk perubahan permutasi kalimatnya menjadi pernyataan 3A. Dengan serius, mahasiswa yang belajar itu. Apabila kita cermati, permutasi unsur pernyataan 3 menjadi 3A memperlihatkan adanya perubahan makna pada pernyataan tersebut. Sehingga pernyataan 3A menjadi pernyataan yang tidak padu. Hal ini disebabkan karena pernyataan tersebut kehilangan unsur predikat. Pernyataan tersebut akan menjadi sebuah kalimat apabila diperbaiki dengan pernyataan 4. Mahasiswa yang belajar itu mengerjakan tugas dengan serius. Penyusunan sebuah kalimat harus memenuhi struktur atau pola kalimat tertentu.
Hal ini bergantung pada kelengkapan informasi yang dibutuhkan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 8 pola kalimat. Pertama, kalimat berpola S dan P. Kedua, kalimat berpola S, P, dan O. Ketiga, kalimat berpola S, P, dan pelengkap. Keempat, kalimat berpola S, P, O, dan pelengkap. Kelima, kalimat berpola S, P, dan K. Keenam, kalimat berpola S, P, O, dan K. Ketujuh, kalimat berpola S, P, pelengkap, dan K. Delapan, kalimat berpola S, P, O, pelengkap, dan K. Berikut adalah contoh penyusunan pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia. Pertama, perkembangan teknologi telah berevolusi dan berkembang. Perkembangan teknologi menduduki unsur subjek, telah berevolusi dan berkembang menduduki unsur predikat. Kalimat kedua, kecerdasan buatan mulai menggantikan sistem manual. Kecerdasan buatan menduduki unsur subjek, mulai menggantikan menduduki unsur predikat. Sistem manual menduduki unsur objek. Kalimat ketiga, kebijakan privasi menjadi tanggung jawab pengguna dan pengembang teknologi. Kebijakan privasi menduduki unsur subjek, menduduki unsur predikat. Tanggung jawab pengguna dan pengembang teknologi menduduki unsur pelengkap. Kalimat keempat, teknologi digital memudahkan manusia mengembangkan aplikasi. Teknologi digital menduduki unsur subjek, memudahkan menduduki unsur predikat, manusia menduduki unsur objek, mengembangkan aplikasi menduduki unsur pelengkap. Contoh kalimat kelima, pengembang aplikasi bertanggung jawab dengan syarat dan kondisi yang disetujui. Pengembang aplikasi sebagai subjek bertanggung jawab sebagai predikat dengan syarat dan kondisi yang disetujui sebagai keterangan. Kalimat keenam, pengembang aplikasi harus memenuhi syarat kebijakan privasi agar bisa lulus peninjauan. Pengembang aplikasi sebagai subjek harus memenuhi sebagai predikat syarat kebijakan privasi sebagai objek agar bisa lulus peninjauan sebagai keterangan. Kalimat ketujuh, teknologi bermanfaat menjadi media pendukung mobilitas sosial jika digunakan secara bijaksana. Teknologi sebagai subjek, bermanfaat sebagai predikat, menjadi media pendukung mobilitas sosial sebagai pelengkap jika digunakan secara bijaksana sebagai keterangan. Kalimat ke-8, internet telah memengaruhi manusia menjadi lebih produktif untuk berkomunikasi dalam dunia maya. Internet sebagai subjek telah memengaruhi sebagai predikat, manusia sebagai unsur objek, menjadi lebih produktif sebagai unsur pelengkap, dan untuk berkomunikasi dalam dunia maya sebagai unsur keterangan. Penyusunan suatu kalimat perlu memperhatikan kebakuan kalimat dan keefektifan kalimat. Kebakuan kalimat merupakan penyusunan suatu kalimat berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, meliputi kaidah dalam ejaan, struktur kalimat, hingga pemilihan kata. Keefektifan kalimat merupakan penyusunan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Penyusunan kalimat dengan memperhatikan kebakuan kalimat disebut sebagai kalimat baku. Kebakuan kalimat dalam bahasa Indonesia ditandai oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, pemakaian fungsi gramatikal subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan secara jelas. Contoh kalimat dengan ragam baku. Mahasiswa itu tidak pernah datang kemari. Ragam tidak bakunya, mahasiswa itu tidak pernah kemari. Kalimat ini menjadi kalimat yang tidak baku karena kehilangan unsur predikat sebagai unsur utama pembentuk kalimat. Contoh kalimat kedua, ragam kalimat baku, hal itu belum dibicarakan.
ragam tidak bakunya itu belum dibicarakan. Kalimat ini menjadi tidak baku karena kehilangan unsur subjek. Kedua, terdapat pemakaian pola frasa verbal yang berpola aspek, agen, dan verbal atau kata kerja secara tepat untuk membentuk suatu informasi. Contoh ragam kalimat baku, data itu belum saya analisis. Ragam kalimat tidak bakunya, data itu saya belum analisis. Kalimat ini merupakan kalimat tidak baku karena disebabkan oleh penyusunan pola frasa verbal yang tidak sesuai atau tidak tepat, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak tepat pula. Contoh kalimat kedua, ragam kalimat bakunya, laporan Anda sudah saya terima. Ragam tidak bakunya, laporan Anda saya sudah terima. Ketiga, terdapat pemakaian awalan me dan ber secara jelas dan konsisten untuk mempertegas maksud. Contoh ragam kalimat baku, dosen sedang berceramah di kelas. Ragam tidak bakunya, dosen sedang ceramah di kelas. Contoh kalimat kedua, ragam baku, mahasiswa melaporkan hasil penelitiannya. Ragam tidak bakunya, mahasiswa lapor hasil penelitiannya. Kata ceramah dan kata lapor dalam kalimat tersebut menjadi tidak baku karena kehilangan bentuk imbuhan, sehingga mempengaruhi makna dan memiliki nilai rasa yang kurang santun. Keempat, terdapat pemakaian partikel kah dan pun jika ada dalam suatu kalimat secara konsisten. Contoh ragam kalimat baku, kendati pun masyarakatnya tertutup, penelitian harus dilanjutkan. Ragam kalimat tidak bakunya, kendati masyarakatnya tertutup, penelitian harus dilanjutkan. Contoh kalimat kedua, apakah laporan itu sudah disusun? Ragam kalimat tidak bakunya, apa laporan itu sudah disusun? Kelima, penyusunan kalimat tidak menggunakan struktur kalimat yang bersifat kedaerahan. Contoh kalimat ragam baku, skripsi Tirta masih dipinjam. Ragam kalimat tidak bakunya, skripsinya Tirta masih dipinjam. Kalimat ini menjadi kalimat yang tidak baku karena dipengaruhi sifat kedaerahan Jawa. Contoh kedua, berapakah harga baju itu? Ragam kalimat tidak bakunya, berapa sudah harga baju itu? Selain mempengaruhi struktur kalimat, sifat kedaerahan juga mempengaruhi pelafalan dalam kalimat, sehingga banyak kalimat-kalimat yang sudah baku namun pelafalannya tidak baku karena dipengaruhi unsur dialek atau logat dari tiap-tiap daerah. Setelah mempelajari tentang ciri-ciri kalimat, unsur-unsur kalimat, dan penyusunan kalimatnya benar, mari kita berlatih untuk membuat analisis unsur kalimat. Perhatikanlah contoh berikut. Dengan perubahan zaman, menuntut para pendidik untuk mencari metode yang baru. Pola kalimat tersebut adalah K, P, O, dan K dengan rincian sebagai berikut. Dengan perubahan zaman merupakan bentuk unsur keterangan cara, menuntut merupakan bentuk unsur predikat, para pendidik merupakan bentuk unsur objek, dan untuk mencari metode baru merupakan bentuk unsur keterangan tujuan. Pola kalimat di atas memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki unsur subjek pada kalimat tersebut. Selanjutnya mari kita buat analisis perbaikan pola kalimat. Cermati kembali kalimat berikut ini.
Dengan perubahan zaman menuntut para pendidik untuk mencari metode yang baru. Perbaikan pola kalimat yang pertama, perubahan zaman menuntut para pendidik untuk mencari metode yang baru. Pola unsur kalimatnya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perbaikan kalimat kedua, dengan perubahan zaman, para pendidik dituntut untuk mencari metode yang baru. Pola kalimatnya, keterangan, subjek, predikat, keterangan. Perbaikan pola kalimat ketiga, para pendidik dituntut untuk mencari metode yang baru. Pola kalimatnya, subjek, predikat, dan keterangan. Mari berkontribusi dalam kegiatan tindak lanjut. Anda dapat mencoba untuk membuat sebuah analisis unsur kalimat dan analisis perbaikan pola kalimat berdasarkan contoh di atas. Kemudian silahkan cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan cara sukai, berikan komentar, subscribe atau langganan, dan jangan lupa nyalakan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan informasi terbaru video-video tentang pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi.